Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain beberapa waktu lalu memang membawa angin segar. Peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 mulai terasa nyata. Meskipun jalannya masih panjang dan tentu saja tidak mudah. Untuk bisa langsung lolos ke putaran final, rasanya itu terlalu jauh kalau melihat kondisi kita saat ini. Kecuali terjadi hal luar biasa seperti Australia dan beberapa tim lain, tiba-tiba mundur dari kualifikasi. Maka dari itu jalur paling realistis yang bisa ditempuh adalah dengan lolos ke putaran keempat. Setidaknya Indonesia harus bisa mempertahankan posisi keempat di grup agar bisa melanjutkan langkah di kualifikasi Piala Dunia. Nah, kalau itu tercapai, maka sejarah baru akan tercipta. Indonesia akan menjadi wakil Asia Tenggara pertama yang menembus sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia. Nah, kalau skenario terbaik itu benar-benar terjadi, kita harus mulai mempersiapkan diri menghadapi calon lawan di putaran keempat. Yang pertama dan yang cukup kuat adalah Uni Emirat Arab. Mereka saat ini berada di posisi ketiga grup dengan perolehan 13 poin. Cukup aman untuk lolos ke putaran berikutnya. Meskipun secara matematis masih bisa mengejar posisi kedua, namun kenyataannya akan sulit. Dari sisi kualitas tim, mereka diperkuat banyak pemain naturalisasi dan punya pengalaman yang lebih baik dibanding timnas Indonesia. Dalam dua pertemuan terakhir, Indonesia belum berhasil menang, bahkan pernah kalah telak 5-0. Tapi itu terjadi pada tahun 2019. Saat ini skuad kita sudah jauh berbeda. Jadi bukan tak mungkin kita bisa memberikan perlawanan yang jauh lebih baik. Lawan berikutnya yang patut diwaspadai adalah Qatar. Negara ini baru aja menjuarai Piala Asia 2 kali berturut-turut pada tahun 2019 dan tahun 2023. Mereka memang tim yang kuat. Selain dari segi teknis, ada kekhawatiran tersendiri karena Qatar beberapa kali diuntungkan oleh keputusan wasit dalam pertandingan penting. Indonesia pun pernah merasakannya di level U23. Hal itu tetap menjadi catatan yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, Qatar tetaplah lawan yang tangguh. Jadi akan dibutuhkan konsentrasi tinggi jika suatu saat bertemu mereka di putaran keempat. Kemudian ada Irak yang saat ini berada di peringkat ketiga di grup mereka. Irak adalah tim dengan sejarah panjang di Asia. Secara performa mereka memang tidak terlalu konsisten untuk saat ini. Contohnya ketika tertinggal 2 gol dari Kuwait hingga akhir laga lalu berhasil menyamakan skor di injury time. Tapi dari segi pengalaman dan kualitas pemain, Irak tetap berada di atas Indonesia. Dalam 4 pertemuan terakhir, kita belum pernah menang melawan mereka. Jadi jika kembali bertemu Irak, itu akan menjadi tantangan yang cukup berat. Oman juga menjadi salah satu lawan yang tidak boleh diremehkan. Saat ini mereka ada di posisi keempat di grupnya, dan masih berpeluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Dari catatan pertemuan, Indonesia belum pernah menang dalam 3 laga terakhir melawan Oman. Sekali imbang dan 2 kali kalah. Oman dikenal sebagai tim yang solid dan terorganisir. Jadi menghadapi mereka membutuhkan disiplin serta efektivitas dalam bermain. Yordania juga sangat mungkin menjadi lawan Indonesia. Mereka saat ini bersaing ketat dengan Irak untuk merebut posisi kedua di grup. Jika gagal, mereka akan turun ke putaran keempat. Ranking FIFA mereka pun jauh ada di atas Indonesia. Dan dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah menang. Yordania pun tampil cukup meyakinkan di Piala Asia terakhir. Jadi jelas mereka bukan lawan yang mudah untuk Indonesia. Dan yang terakhir yang paling berat di antara semuanya yaitu Korea Selatan. Meski performa mereka di kualifikasi kali ini tidak terlalu konsisten, tetap aja Korea Selatan adalah tim langganan Piala Dunia. Jika mereka tergelincir ke posisi ketiga, bukan tidak mungkin mereka jadi lawan kita di putaran keempat nanti. Rekor pertemuan kita pun tidak mendukung. Terakhir kali menang atas Korea Selatan adalah di tahun 1986. Dan sejak saat itu, kita selalu kalah jika bertemu dengan Korea. Putaran keempat nanti akan diisi 6 tim yang dibagi menjadi 2 grup. Dan tiap grup hanya berisi 3 tim. Tim yang menjuarai grup akan lolos langsung ke Piala Dunia. Sedangkan yang menempati posisi kedua akan masuk ke putaran kelima. Dan kalau masih belum lolos juga ada jalur playoff antar konfederasi. Tapi harapannya tentu kita bisa menyelesaikan semuanya di putaran keempat. Kalau sampai bisa menembus Piala Dunia, itu bukan hanya sekedar prestasi yang besar, tapi juga tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.
Oke, segitu aja video kali ini. Jika ada yang salah, mohon koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.